Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Citirma Mahmudi, dan teman-teman saya, yaitu Destrina, Lia Putriyeni, Genia Stefani, Fahira, dan Vina Faroza Pramana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek 5 kami, yaitu analisis Dupont PT Karor Pokpen Indonesia. Pertama, pendahuluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Karun Pokpen Indonesia Tbk selama periode 2022 sampai 2024 dengan menggunakan analisis rasio keuangan metode DuPont System. Metode ini menilai hubungan antara rasio keuangan yang berasal dari laporan neraca dan laba rugi, dengan fokus pada dua ukuran utama profitabilitas, yaitu Return on Investment atau ROI dan Return on Equity atau ROE. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aset modal dan biaya guna menghasilkan laba, serta untuk melihat tren perubahan kinerja dari tahun ke tahun. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Lia. Kepada Lia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu hasil penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dalam DuPont System. DuPont System ini pada dasarnya adalah hubungan antar rasio secara keseluruhan yang menggabungkan data-data dari neraca dan perhitungan laba rugi ke dalam dua ringkasan alat ukur kemampuan menghasilkan laba atau profitabilitas, yaitu ROI dan ROE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis rasio keuangan dalam DuPont System dan kinerja keuangan PT Karun Pokpen Indonesia Tbk selama periode 2022 hingga 2024. Next. Analisis DuPont dapat kita lihat pada peta konsep tersebut bahwa ROI sama dengan EAT dibagi rata-rata total ekuitas. Dibagi menjadi dua, yaitu NPM sama dengan EAT per penjualan dikali Tato sama dengan penjualan dibagi rasio total aktiva. Pada NPM ada beberapa bagian, yaitu penjualan dan biaya. Pada Tato yaitu terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Next. Satu, ROI. ROI atau Return on Investment adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan, baik oleh pemegang saham maupun kreditur, untuk menghasilkan laba. Berikut merupakan hasil perhitungan ROI PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 hingga 2024. Dengan rumus ROI sama dengan EAT per total aset dikali 100%. Dapat kita lihat hasilnya pada layar. Pada tahun 2022, ROI-nya yaitu 10%, 2023 8,92%, dan 2024 13,99%. Next. Berdasarkan hasil perhitungan ROI, PT Karun Pokpen Indonesia Tbk periode 2022 hingga 2024 terlihat bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, ROI sebesar 10%, menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset mampu menghasilkan laba bersih 0,1 rupiah. Namun, pada tahun 2023 ROI menurun menjadi 8,02
92%, menandakan efisiensi penggunaan aset berkurang. Kemungkinan akibat penurunan laba bersih atau peningkatan aset yang tidak diimbangi kenaikan laba. Pada tahun 2004, ROI meningkat signifikan menjadi 13,99%, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperbaiki kinerja keuangan dan semakin efisien dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lia. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Geni. Kepada Geni, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. NPM, Net Profit Margin, adalah rasio untuk mengukur tingkat persentase laba bersih atas penjualan bersih pada suatu periode. Laba bersih ini merupakan laba tahun berjalan perusahaan atau laba setelah pajak. Berikut merupakan hasil dari perhitungan net profit margin. Dapat dilihat dari tabel berikut. Maknanya, NPM perusahaan juga berfluktuasi dengan nilai 5,15% pada tahun 2022, turun ke 3,76% pada tahun 2023, lalu naik menjadi 5,50% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun, profitabilitas perusahaan akhirnya membaik berkat peningkatan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Next. A. Penjualan. Penjualan pada PT Karen Pokpen Indonesia Tbk 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2000 dapat dilihat pada PT Indonesia setiap tahun dari 56,8 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,2 triliun pada tahun 2023 dan 6,7,8 tahun 2024. Ini menunjukkan kerja penjualan terus membaik, terus meningkatkan pendapatan dan luas pasar. Baiklah, terima kasih kepada Geni. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Desrina. Kepada Desrina, persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu biaya HPP dengan rumus yaitu HPP dibagi penjualan. Dari hasil rumus dan dapat kita hitung. Nah, maka maknanya yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio HPP terhadap penjualan PT Karen Pokpen Indonesia Tbk berfluktuasi, yaitu 0,86 pada tahun 2022, naik sedikit menjadi 0,87 pada tahun 2023, lalu turun ke 0,85 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi biaya produksi terhadap penjualan setempat meningkat namun kembali menurun, menandakan efisiensi biaya produksi yang membaik di tahun 2024. Next. Selanjutnya yaitu biaya operasi. Dengan rumus biaya operasi sama dengan biaya operasi dibagi penjualan. Dari hasil perhitungan dapat kita maknai sebagai berikut, yaitu rasio biaya operasi terhadap penjualan PT Karen Pokpen Indonesia Tbk menunjukkan nilai 0,08 pada tahun 2022 dan tahun 2023. Lalu turun menjadi 0,07 pada tahun 2024. Hal ini berarti perusahaan berhasil menekan biaya operasional dibandingkan penjualannya, meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya yang lebih baik di tahun 2024. Selanjutnya yaitu bunga pada PT Karen Pokpen Indonesia
2022 sampai 2024 tidak memiliki bunga. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menanggung beban bunga dari pinjaman, sehingga struktur keuangannya tergolong kuat dan tidak bergantung pada hutang berbunga. Perusahaan dapat menjalankan operasional dengan biaya internal sehingga risiko keuangannya lebih rendah. Yaitu selanjutnya, next, yaitu pajak. Pajak pada PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 sampai 2024 sebagai berikut, yaitu pajak PT Karun Pokpen mengalami peningkatan dari 606,82 miliar pada tahun 2022 menjadi 678,80 miliar pada tahun 2003 dan naik signifikan menjadi 1,54 triliun pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya laba perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung juga bertambah seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desrina. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fahira Makrifa. Kepada Fahira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu satu atau total asset turnover adalah rasio keuangan yang mengukur efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif total aset perusahaan menghasilkan pendapatan atau penjualan bersih. Rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Dapat dilihat penjumlahannya dimaknai nilai tato PT Karun Pokpen Indonesia Tbk meningkat dari 1,42 pada 2022 menjadi 1,50 pada 2023 dan 1,57 pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan, menandakan peningkatan efektivitas pengelolaan aset setiap tahunnya. Next. Aset lancar. Aset lancar pada PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Maknanya yaitu aset lancar pada PT Karun Pokpen Indonesia Tbk meningkat dari 18,3 triliun pada 2022 menjadi 18,32 triliun pada 2023 dan 21,34 triliun pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik dalam menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Next. Selanjutnya, inventory turnover. Perputaran persediaan adalah ukuran berapa kali persediaan dijual atau digunakan dalam periode waktu seperti 1 tahun. Ini dihitung untuk melihat apakah bisnis memiliki persediaan yang berlebihan dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi persediaan. Dapat dilihat perhitungannya. Perputaran persediaan PT Karun Pokpen Indonesia Tbk meningkat dari 5,41 kali pada 2022 menjadi 5,74 kali pada 2023 dan 6,09 kali pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin cepat menjual dan menggantikan persediaannya, menandakan efisiensi pengelolaan stok dan tingginya permintaan terhadap produk. Next. Cash turnover adalah rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan kas dengan membandingkan total penjualan
dengan saldo kas rata-rata perusahaan dalam periode tertentu. Rumusnya penjualan dibagi kas. Dapat dilihat perhitungannya. Cash turnover pada PT Karen Pokpen Indonesia Tbk menurun dari 27,85 kali pada 2022 menjadi 26,47 kali pada 2023 dan 15,18 kali pada 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan menahan lebih banyak kas, sehingga efisiensi penggunaan kas untuk menghasilkan penjualan sedikit berkurang, namun kondisi likuiditasnya menjadi lebih kuat. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vina. Kepada Vina dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya, receivable turnover. Receivable turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam menagih piutangnya dan mengubahnya menjadi kas dalam periode waktu tertentu. Rumus untuk mencari receivable turnover adalah penjualan dibagi dengan piutang. Berikut data kenaikan receivable turnover di 2022, 2023, dan 2024. Maknanya, receivable turnover PT Karun Pokpen Indonesia Tbk meningkat dari 27,16 kali pada 2022 menjadi 33,72 kali pada 2023. Lalu sedikit menurun menjadi 30,93 kali pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efektif dalam menagih piutangnya dengan perputaran piutang yang tetap tinggi menandakan manajemen penagihan yang efisien. Next. B. Aktiva tetap. Aktiva tetap pada PT Karun Pokpen Indonesia Tbk 2022 sampai 2024 adalah sebagai berikut. Berikut data-datanya. Makna dari data tersebut adalah aktiva tetap PT Karun Pokpen Indonesia Tbk relatif stabil dari 17,63 triliun pada 2022 menjadi 17,69 triliun pada 2023. Lalu sedikit menurun ke 16,93 triliun pada 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya efisiensi penggunaan aset tetap atau kemungkinan pengurangan investasi pada aset baru. Next. Fixed asset turnover. Fixed asset turnover adalah rasio efisiensi yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya menjadi properti, pabrik, dan peralatan untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rumusnya penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Berikut data dari 2022 sampai 2024. Maknanya, fixed asset turnover PT Karun Pokpen Indonesia Tbk meningkat dari 3,23 kali pada 2022 menjadi 3,48 kali pada 2023 dan 3,99 kali pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan aset tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Kesimpulan dari tugas proyek kami ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode analisis rasio keuangan dengan pendekatan DuPont System, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan PT Karun Pokpen selama tahun 2022 sampai 2024 menunjukkan tren yang cenderung positif, meskipun disertai fluktuasi pada beberapa rasio. Rasio ROI dan NPM sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, namun meningkat kembali di tahun 2024, menandakan adanya perbaikan efisien, penggunaan aset, dan pengendalian biaya operasional. Peningkatan signifikan pada penjualan, tato, dan fixed asset turnover mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi setiap tahunnya. Di sisi lain, efisiensi biaya terlihat dari penurunan rasio biaya operasional serta peningkatan inventory turnover dan receivable turnover yang menunjukkan pengelolaan persediaan dan piutang yang baik. Meskipun cash turnover mengalami penurunan, hal ini menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan yang lebih kuat. Secara keseluruhan, hasil analisis menggambarkan bahwa PT Karun Pokpen berhasil mempertahankan
dan meningkatkan kinerja keuangannya melalui efisiensi pengelolaan aset, peningkatan penjualan, dan optimalisasi profitabilitas selama periode penelitian. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.